langsung pada modul yang kedua berkenaan dengan siklus penjualan dan penagihan. Nah, sebelumnya kita sudah berapa ngisi ya, termasuk yang ini ya. Nah, kita cek kembali, kita ngisinya dari paling belakang ya, bisa di paling belakang. Kita sudah lengkapi semuanya. Ini, sorry, ini tanggal 28 ya. Ini tanggal 28, kemudian ini tanggal 26. Oke, teman-teman lihat di dokumennya ada di buku 2 ya, teman-teman ya. Nah, yang menjadi perhatian untuk yang halaman 41 ini adalah di transaksi ke PT Zeira dan PT Krakatau. Nah, setelah di cross check teman-teman, penjumlahannya keliru ya, penjumlahannya keliru. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan isu yang sudah disampaikan di modul 1 ya, bahwa PT Sugus ini masih manual ya, komputerisasi manual, dan terbukti memang masih ada keliru ya, ada keliru catat. Ya, ada keliru catat. PT Zahira itu seharusnya tercatat 186.596.900 itu yang di surat jalan itu 158.600 yang difaktur ya. Itu juga dengan ke PT Krakatau itu seharusnya tercatatnya seharusnya 11.000 ya, tapi dicatat 11 juta. Ada selisih 10.989.000. Baik. Nah, kemudian kita silang saja karena ada kesalahan footing. Kemudian halaman 40, kita cek kembali. Ini pekerjaannya Mbak Dwika kemarin ya. Oke. Ini ada di halaman 57 ya. Nah, 57 buku 1. Kita sudah masukkan semuanya. Surat jalannya, fakturnya, nama pelanggannya, dan tanggal pencatatan. Kemudian di halaman 38, nah halaman 38 ini, temuannya ada di halaman 56 buku 1 ya. Oke, kita mata saya pedih ya. Bentar. Oke. Ini semuanya ada penjualan 2 kali ya. 2 kali terjadi, kemudian sudah dikoreksi juga. Sudah dikoreksi, baik itu yang temuan pertama atau temuan kedua. Jadi ini untuk yang halaman 39 ya. Jangan diletakkan di bawahnya. Itu letakkan di halaman 39. Ini teman-teman pindah aja nih. Nah, di sini aja nih. Oke. Ini kita hapus. Berarti ini halaman 39. Ya, halaman 39. Catatan pemeriksaan. Pemeriksaan. Oke.
kami telah melakukan compliance test. Dan substantif test atas penjualan secara bersamaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atas faktur penjualan, surat jualan, dan cross check ke kartu piutang. Kemudian terdapat selisih salah saji untuk penjualan kepada PT Krakatau yang tercatat sebanyak 2 kali. Sehingga jurnal koreksinya adalah, jurnalnya gimana teman-teman tadi kemarin? Oh ini nih. Jurnalnya ini ya, bener ya? Sudah bener jurnalnya? Iya, Bapak. Oke. Ini adalah jurnalnya. Garisnya kok ikut semua ya? Oke, sudah. Nah, kemudian temuan yang kedua adalah kemudian transaksi kepada PT Usaha Lancar, PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22/12/2018 itu terdapat kurang catat ya, terdapat klien hanya mencatat, jadi bahasanya bebas teman-teman ya, teman-teman eksplorasi sendiri. Klien hanya mencatat, PT Sugus hanya mencatat berapa yang dicatat? 22 juta, seharusnya 220 juta. Jurnalnya gimana teman-teman? Tambah penjualan ya, tambah piutang juga, piutang penjualan sama dengan 220 juta dikurangi 22 juta. Apa kebanyakan? Dua juta 220. Oke. Ini ada di halaman 39 ya, catatan pemeriksaan. Oke, teman-teman, sudah ada pertanyaan? Lanjut ya. Selanjutnya halaman 37.
Nah, halaman 37 ini sebenarnya kan kita sudah bahas ya dulu. Bentar, saya cek kertas kerja saya. Oh, tak pindahkan aja. Halaman 37. Nah, halaman 37 itu sudah kita isi ya, pengiriman kedua. Jadi pengiriman kedua itu ada 7 yang dikirim ya. Dan itu waktu itu kita bahas. Lihatnya di halaman 56 ya, halaman 56 buku 2. Yaitu yang dikirim atas pengiriman kedua itu atas PT Krakatau, Nuansa, Pelita, Lestari, Twini, Usaha Lancar, dan Orientasi. Waktu itu kita sudah hitung ya, di perkuliahan sudah hitung, jumlahnya adalah 11 miliar, itu dari jumlah piutang atas 7 ini. Kita tidak perlu bahas lagi, karena sudah jelas ya, sudah jelas teman-teman ya. Jadi isiannya ini isian atas konfirmasi yang dikirimkan kedua. Oke, kita lanjutkan. Sudah. Kemudian yang 26. Isian 26. Kita pindahkan dari kertas kerja yang kita sudah bahas. Nah, ini adalah isian kertas kerja untuk halaman 26. Ini pengiriman pertama. Yang pengiriman pertama itu semua piutang dikirim ternyata. Ada 16 customer ya. Ada Krakatau, Merdeka, Nuansa, Pelita sampai dengan Royal. Ya, ada 16. Nah, berarti 100% itu kita kirimkan. Hasil konfirmasinya ada 9 ya. Ada 9. Bentar, J9. Ini adalah hasil konfirmasi yang menjawab ya, yang menjawab konfirmasi. Ini ada 9. Nah, ini kita dapat dari informasi yang ada di buku 1 halaman 56. Sudah beres ya. Tidak perlu kita bahas lagi karena kita sudah bahas waktu itu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjutkan? Untuk yang halaman 26 dan 37. Bagaimana? Lanjut, Pak. Baik, Pak. Kemudian halaman nah, ini halaman 25 ini kita harus bahas nih. Karena waktu itu kan saudara yang ngerjakan. Kita belum sempat untuk bahas ya. Oke. Titik Krakatau, gimana teman-teman? Hasil konfirmasinya? Mau didekte? NR, Pak. No reply semua ya? Iya. Oke. Sebentar, Pak. Saya sambil cek bukunya. R, kemudian Merdeka. RD yang konfirmasi 1. Different ya. Perbedaannya berapa, Mbak? 10 juta. Kemudian
Yang konfirmasi 2 kosong. Ya, terus Mbak. Orientasi? NRNR. Oke. Terus, Lestari? NRNR. Nuansa? NRNR. Pelita? NRCB. UN sama konfirmasi sama ya? Iya. Nah, terus Mbak? Yang Q ini? NRNR, Bapak. Oh, oke. Terus, sejahtera Mbak? Yang lain juga cek, Mbak. Gimana? Sejahtera RD yang konfirmasi 1, Pak. Oke, selisihnya berapa, Mbak? 22 juta. Terus? Usaha lancar NRNR. Lanjut. Terus yang Halo, Mbak. Putus-putus suaranya. Sorry, Mbak. Ini sinyalnya nggak stabil. Oke, lanjut lagi. Wahana. satu RT. Wahana RT, Mbak ya. 1.500.000. Lanjut. Yang konfirmasi 20, terus yang rimba RD Terus, 11 Mbak. juta. Terus. Terus yang tempo RD Zebra RD 15 juta. Yang tempo berapa juta, Mbak? Yang tempo 15 juta, Bapak. Yang zebra 15 juta. sama ya. PT Iya. Zera RD 400.000. Lanjut. Terus yang Forbok ini CB CB semua ya. Royal CB. Ya. Penerimaan setelah tanggal neraca berapa, Mbak? Di halaman 57. Bisa disebutkan? Krakatau itu 22 juta. 40 juta, Bapak. Ini ya. Iya. Terus 103 900. Ini nuansa ya. Nuansa. Kemudian Lestari. Lestari itu 36 Iya, Bapak. 750. 36 750. Rimba 27500. Winnie
Queen itu 132 juta. Sejahtera 85,871,500. Usaha lancar itu 368,989,140. Oke. Oke ya teman-teman ya. Ada yang belum diisi? Ada yang perlu diisi? Saya cek dulu. Oke. Oke, lanjut atau bagaimana, teman-teman? Ada yang kurang yang ada yang belum terisi? Sudah, Bapak. Lanjut ya. Sudah, Bapak. Iya, Bapak. Nah, ini teman-teman yang kita harus mikir ya. Nah, ini kan ada 2 halaman ya. Halaman 23 dan halaman 24. Ini halaman 23-nya. Sebentar. Oke. Catatan pemeriksaan. Yang tadi, oh ini. Ke halaman 23. Ini halaman berapa? 24. Kita hapus dulu. Catatan pemeriksa. Oke. Oke, teman-teman. Yang di halaman 25 kita pindahkan ya. Halaman 25 kita pindahkan. Yang berbeda tadi. PT Krakatau. Yang RD itu kan PT Merdeka ya. Sorry. Yang ya RD itu PT Merdeka. PT Merdeka itu berbeda lebih tinggi atau lebih besar, Mbak? Yang Merdeka? Halo teman-teman. Yang Merdeka ini lebih besar apa lebih kecil? Ini kan kita pindahkan ke sini ya. Nah, yang ini apakah piutangnya lebih besar atau piutangnya lebih kecil atas reporting different gitu? Mohon dijawab teman-teman. Lebih kecil, Bapak. Oke, lebih kecil ya. Nanti dikredit ya. Oke, sebentar. Ini ditambah, dikurangi. Ini ya, itu ya. 93,960. Kemudian teman-teman, selain PT Merdeka, ayo, yang reporting different ada nggak lagi? Jawab dong. PT Sejahtera.
Yang mana? Ini ya, PT Sejahtera. PT Sejahtera 22 juta. Itu lebih besar atau lebih kecil? PT Sejahtera. Lebih besar, lebih kecil, Mbak? Lebih kecil, Bapak. Oke, baik. Berapa nilainya, Mbak Azaria? Nilainya berapa? 22 juta. Kemudian lagi. Nah ini wahana nih, banyak nih. Wahana Rimba Tempo. Bentar, saya copy aja. Zeira. Wahana dulu. Wahana ini bener nggak? Lebih besar apa lebih kecil wahana? Lebih kecil, Bapak. Oke, bener ya. Terus yang Rimba, Mbak Azaria. Rimba juga lebih kecil. Bentar, Rimba. Oke, menjawab tidak setuju. Oke. Yang Tempo oke ya, bener ya? 0 ya. Iya. Iya, Bapak. Terakhir, Mbak. Sorry, Zebra, Zebra. Zebra. Zebra lebih besar. Oh, Zebra. Sebentar. Ada yang salah catat. Oke. Yang Zera, Zaira kurang, lebih kecil, Bapak. 158. Oke, benar. Oke ya. Begitu ya, Mbak ya. Gampang kan? Bentar. Teman-teman kalau ada yang salah sampaikan ya. Jangan dibiarkan ini. Karena ini adalah ilmu juga buat saudara. Bentar. Di rumah saya ini mau hujan nggak ya? Panas dari tadi. Di Bangkalan mendung, Mbak Azaria? Atau udah hujan, Mbak? Tidak, Bapak. Cerah di Bangkalan. Oh, cerah. Ya, ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan, Mbak Azaria? Yang lain mungkin? Cukup? Bapak mau tanya, Ya. yang PT Krakatau itu di tabel halaman 57, Hmm. itu jumlah pelunasan piutangnya 22 juta itu nggak ditulis ya, Bapak? Hmm. Ini ya, Mbak. Iya, Bapak. Yang bagian tabel. Halaman 57, buku 1. Hmm. Ditulis di sini, Mbak. Bener ya? Iya. Sudah saya masukkan? Oh iya. Sudah ya? Iya. Oke. Ada yang kurang, Mbak? Cek lagi. Cek dulu sebelum kita lanjutkan. Sudah. Nah, tinggal halaman 23 ini jurnalnya, Mbak. Halaman 34 kan ada catatan pemeriksaan tuh. Nah, itu jangan dikosongi itu. Harus ada isinya. Atas jurnal ini apa lawannya. Ini kan halaman 23 ya. Kok halaman 34 sih? Kenapa? Halaman 24. Nah, ini halaman 24. 24 buku 2 ya. Catatan pemeriksaannya bagaimana? Yang kosongan itu harus diisi. Bentar, kita cek dulu. Ini kita harus satu-satu, Mbak, menjurnalnya, Mbak.
Jadi catatan pemeriksaannya itu sama bahasanya ya, yang ini seperti yang ini. Kami telah melakukan compliance test. Format cell, justify. Oke. Nah, kemudian kami telah melakukan konfirmasi piutang. Tanggal berapa, Mbak, yang dikirim piutangnya? Konfirmasi piutang pada tanggal berapa ya? Saya lupa ya. 2 kali kan ya? Berapa, Mbak? Mas? 14 Januari dan 1 Februari, Bapak. 14 Januari dan 1 Februari. Itu lihat 2000. schedule berapa, Mbak? Lihat schedule berapa ya? Maksudnya, Bapak. Yang di bawah, Mbak, kan ada schedule. Kalau ini kan E1. Yang konfirmasi itu E berapa ya? Di kertas kerjanya itu, Mbak. Hmm, EE1 itu ya, Bapak. E1. Oh ya, E1. Aduh, kenapa nih? EE1. Kemudian hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi menjelaskan terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan. Ini kok gini ya? Perbedaan. Berikut ini jurnal koreksi atas perbedaan tersebut. Oke, Mbak. Yang pertama itu PT Merdeka. Jurnalnya gimana, teman-teman? Koreksi PT Merdeka. Saya sambil cek. Koreksi. PT Merdeka ini kenapa, Mbak? Ayo, kenapa? Koreksi atas em, jurnalnya gimana, teman-teman? Dasarin. Koreksi atas lunasan piutang yang belum dicatat. Piutangnya siapa? PT Krakatau kan? Ya sudah, teman-teman ya. Kita catat aja. Piutangnya berkurang. Ini piutang usaha. Sorry, kok di debit? Piutangnya berkurang. Nilainya 10 juta.
Namun kita cek dulu di kas ada uang masuk nggak 10 juta. Karena giro yang diterima perusahaan sebagai jatuh tempo tanggal 3 Januari telah dianggap lunas PT Merdeka. Nah, benar ada bukti bank masuk. Caranya gimana? Cek di halaman 70. Buku 1. Ada bank masuk tuh. PT Merdeka. Senilai 15 juta, 20 juta, kemudian 15 juta lagi. PT Merdeka ada nggak yang 10 juta? Cek teman-teman ya. Kalau tidak mengerti, bilang. PT Merdeka. Bagaimana? Ayo, jawab teman-teman. Jadi Merdeka itu selisih ya, 10 juta. Diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang tanggal 3 Januari. Telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, di penjualannya PT Merdeka itu penjualan 10 juta memang nggak ada. Penjualannya kan 17, 15, 15, 20 ya. Nah, kemudian yang perlu kita cross check kan apakah ada pelunasan 10 juta? Karena Merdeka itu menjawab telah melakukan pelunasan piutang 10 juta ya ke PT Sugus. Nah, teman-teman cek tuh. Konfirmasinya kan 10. Tapi teman-teman kan auditor. Apa iya ada 10 juta masuk ya? Jawab dua, karena selisih giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Bagaimana teman-teman? Mau dikoreksi atau tidak? Ayo ditunggu argumentasinya biar tidak terlalu lama. Nanti malam sampai maghrib lagi. Gimana? Dicek di bank apa ada duit masuk 10 juta. Halo teman-teman, bagaimana? Kalau nggak ngerti kita diskusi aja. Kita saling bertukar ide aja teman-teman. Ya, saya juga nggak ada jawabannya, nggak ada buku jawabannya. Nah makanya kita ini diskusi mencari jawaban.
cari solusi atas apa kasus ini. Daripada nggak dibahas, saudara beli buku mahal-mahal. Mumpung ada waktu kita bahas. Ayo gimana teman-teman? Jadi PT Merdeka itu menjawab ya, tanggal 21 Januari itu ada selisih ya, 10 juta. Kita udah koreksi nih 10 juta. Nah, 10 juta itu katanya PT Merdeka, giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo untuk tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka. Ya, dianggap lunas oleh PT Merdeka. Sedangkan di bank itu tidak ada. Pelunasan di 2018 itu tidak ada. Nah, halo, teman-teman paham nggak? Jawab dong, saya kan nggak tahu ini. Paham, nggak paham, atau gimana? Ada yang bicara dong, siapa gitu. Paham, Bapak. Berarti, oke, Mbak Azaria. Mbak Azaria kan paham alurnya kan, ceritanya kan. Iya, Bapak. Nah, itu baik. Itu sebenarnya, itu kan kita konfirmasi ya ke PT mana Merdeka. PT Merdekanya jawab, ternyata ada pelunasan 10 juta. Nah, tapi kita cek di buku bank itu kan ada di siklus 4 kan, modul 4, halaman 127. Tapi nggak ada duit masuk 10 juta. Berarti kita percaya pada hasil konfirmasi atau perlu prosedur lain, Mbak Azaria? Perlu prosedur lain, Bapak. Apa kira-kira, Mbak? Apa ya, Bapak? Nah, di halaman 57, Mbak. Cek, Mbak. Di halaman 57, buku 1, Mbak. Udah ketemu kan? Itu kan ada Iya, Bapak. prosedur alternatif ya. Dilakukan konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca. Sampai dengan 2 Februari, 28 Februari. Itu setelah dicek ya, itu penerimaannya tetap sama, 128, 960. 128. Berarti ini ya, PT Merdeka itu sama sebenarnya, penerimaannya sama. Tidak ada perbedaan, hanya perbedaan tanggal. Tapi di bank itu tidak ada. Duit masuk 10 juta itu tidak ada. Karena ini kaitannya sama kas dan bank, Mbak. Coba kita lihat penerimaan setelah tanggal neraca ya. Itu halaman, oke, nggak ada juga informasi lanjutan. Berarti ini perlu dikoreksi apa enggak, Mbak? Apa enggak, Mbak? Sepertinya tidak usah, Bapak. Oke, bentar, Mbak. Oke. Sudah kita putuskan enggak ya? Nanti kalau teman-teman ditanya, siapapun yang bertanya, kenapa enggak, misalkan kelas lain ya, kenapa tidak dikoreksi?
Karena yang PT Merdeka ini kan logikanya itu kan kita konfirmasi ya. PT Merdeka itu jawab. Mereka itu anggap lunas, sedangkan kita itu belum. Nah, sedangkan itu setelah tanggal neraca ya. Perbedaan itu setelah tanggal neraca. Ya. Jadi untuk tahun buku 2018 itu tidak ada koreksi, catatan kita sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Berarti begini nih, Mbak. Oke. Mbak Fitri, paham Mbak Fitri? Atau bagaimana, Mbak? Mbak Fitri Agustin, sepertinya mau komentar. Tidak, Bapak. Tidak. Oh iya. Jawaban konfirmasi dari PT Merdeka 10 juta. Tidak dikoreksi karena tidak ada pelunasan utang senilai 10 juta pada tahun buku 2018. Paham ya teman-teman ya? Berarti ini kita batal nih. Kita batal, kita nolkan. Biar ada ceritanya ya. Tetap 103. Tidak dikoreksi karena tidak ada pelunasan piutang senilai 10 juta tahun 2018 dan bank masuk dan tidak ada bank masuk dan tidak ada aliran bank masuk untuk PT Merdeka di rekening koran PT Sugus. Gitu ya. Untuk PT Merdeka ya. Ini nomor 2, nomor PT Merdeka. Lanjut teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Lanjut. Selanjutnya, oke. Selanjutnya nomor 2 itu apa, Pak? PT Sejahtera ya? Ini PT Merdeka. Ini PT Sejahtera. Nah, kalau Sejahtera gimana, Mbak? Apakah ada penjualan ke PT Sejahtera, Mbak? Tanggal 28. Cek di dokumen ke PT Sejahtera 28. Ada ya? Surat jalannya Bapak. ada. Surat jalannya ada. Nah, kalau seperti ini, Mbak, bisa, Mbak. Kita kan nggak punya data lain, hanya memang ada penjualan, tapi baru diterima itu tanggal 3 ya. Sebab tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari. Jadi masih
apa mau dikirim lagi ya, mau dikirim lagi. Sehingga ini penjualannya nggak jadi, Mbak. Ya, yang ini penjualannya nggak jadi karena barang kembali ya. Saya ulangi, yang PT Sejahtera itu ada penjualan tapi barang kembali. Ya, barang kembali. Bentar. Oh enggak, oke. Barang kembali karena tutup ya, gudang tutup. Sehingga penjualannya batal. Ini penjualan pada piutang 22 juta. Lanjut. PT Wahana. PT Wahana. PT Wahana itu menjawab pada tanggal karena pelunasan piutang dengan giro. Oke, Mbak Azaria atau Mbak Fitri, cek PT Wahana itu ada duit masuk nggak ke Bank Bini? 1.500.000. Ya, 1.500.000. Di bab 4, Bank masuk. Bank Bini, Mbak. Bank Bini. Bank Lopo, ini Bank Lopo. Ada duit masuk nggak, Mbak? Banknya kok Bank Bini ya? Sedangkan banknya ada dua ya. Bank CAB, mungkin salah ketik ya. Soalnya memang yang edisi 3 itu Bank Bini. Sedang ini kan ada dua toh. Bank CAB sama Bank Lopo itu giro Bank BNI 1.500.000. Coba aja, apakah ada PT Wahana, teman-teman? 1.500.000. PT Wahana. Ada? Tidak ada, Bapak. Tidak ada ya. Hmm. Rp1.500.000. Di bank itu juga nggak ada temuan ya. Oke, udah samakan aja biar nggak repot. Jawaban konfirmasi PT Wahana. Pendapat selisih berapa, Pak? 1.500.000. Tidak dikoreksi karena tidak ada pelunasan piutang senilai 1,5 juta pada tahun dan tidak ada aliran bank masuk untuk PT Wahana di rekening koran PT Sugus. Oke. Gitu ya, Mbak? Iya, Bapak. Sudah benar ya, tapi ya. Memang nggak ada ya. Khawatir ada nanti, Mbak. Kalau ada, ya udah kita koreksi. Kalau memang tidak ada, ya sudah, memang tidak ada.
Lagi? Kita kemana? PT Rimba ya? PT Rimba. PT Rimba ini kenapa teman-teman? Tidak setuju karena karena tanggal sebesar 16 juta 5 karena adanya penagihan faktur diterima bagian keuangan dengan giro bank jatuh tempo telah dicatat sebagai pelunasan utang. Memang ada pelunasan piutang nggak, Pak, dari PT Rimba, Pak? Cek lagi. Nilainya itu 11 juta. 11 juta. Yang dibayar 11 juta. Ada nggak? Dari PT Rimba 11 juta pelunasan. Ada, Mbak? Di bank rekening koran bank ini ya Bapak? Nggak ada Bapak. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Ya sudahlah. Nggak ada. PT Rimba. Berapa? 11 juta ya? Sebesar berapa tadi ya? 11 juta Oh, Bapak. 11 juta. 11 juta ya? Pada tahun tidak ada dari bank. Dari PT Rimba. Oke, Mbak. Selanjutnya, yang kelima. Zebra Pratama. PT Zebra Pratama. Yang Tempo dulu Bapak. Yang Tempo dulu. Oke. PT Tempo. Kenapa ini? Wah, dibawa kabur ya. Berarti kalau kita hapus aja, Mbak. Kalau dibawa kabur itu mau dihapus atau gimana nih, Mbak? Sebentar. Oke, oke. Gini aja. Kalau dibawa kabur kan dibawa kabur salesman tuh ya. Bener ya, Mbak? Iya Bapak. Kita akui sebagai ini aja, piutang lain. Piutang kepada salesman nanti. Ya. Bukan ke perusahaan. Paham ya? Jadi kan awalnya dicatat ke piutang Tempo ya. Tapi karena dibawa salesman, itu jadi piutang kepada karyawan gitu. Jadi nanti tagihannya ke salesman, bukan ke perusahaan, ke customer ya. Jadi ini kita catat sebagai piutang
piutang salesman gitu ya. Kalau di ini apa ya namanya? Ada piutang lain-lain nggak, Mbak, di neraca, Mbak? Atau ada piutang selain piutang usaha? Bantu cek. Yang lain bisa bantu cek, teman-teman. Apakah ada piutang akun piutang selain piutang usaha, Mbak? Apa, Mbak? Piutang tak tertagih, Bapak. Selain itu, Piutang lain-lain, Bapak. oke, piutang lain-lain. Nah, ini piutang lain, eh, piutang lain-lain kepada salesman yang membawa kabur eh, pelunasan piutang PT Tempo. Oke, nilainya berapa, teman-teman? 15 juta, Bapak. Ada lagi? Selain Tempo, PT Zebra, Bapak. PT Zebra. Zebra Pratama. PT Zebra Pratama. Mm-mm. Zebra. Ini kenapa nih, Mbak? Kesalahan catat. Ke PT Lestari ya? Iya, Bapak. Nilainya? 15 juta. Oke. Berarti ini tinggal di anu, Mbak, reclass saja. Piutang usaha Lestari. Sorry. 15 juta. Kemudian ini piutang usaha Zebra. Kalau salah catat ini reclass aja, Mbak. Tapi tetap di akun piutang sebenarnya. Tetap akun di piutang usaha. Tinggal hanya namanya aja yang berbeda. Secara akun ya, secara jumlah tetap, Mbak. Secara saldo akun utama. Lanjut. Ada lagi, Mbak? Nomor 7. Ada lagi? Udah ya? Oh, Zaira. PT Zaira itu cek dulu. Ada duit masuk nggak? 400.000, Mbak. Dari PT Zaira. Masa iya nggak ada duit masuk? Kan kita nggak perlu percaya kan? Mereka jawab konfirmasi ada duit masuk. Tapi kan kita perlu cek. Bener nggak di rekening keuangan itu? Ada duit masuk 400.000. Jangan-jangan hanya ngaku-ngaku gitu loh, Mbak. Jadi kenapa saya itu tidak melakukan judgement atas atas hasil konfirmasinya customer gitu. Kalau teman-teman punya rasionalisasi yang lain, sampaikan saja, nggak apa-apa. Zera. Zera itu 400.000.
Ada nggak? Nggak ada juga. Di rekening koran nggak ada. Masuk 400.000. Dari PT Zaira itu nggak ada. Nomornya itu BBM. Nah, gironya BIIB. Lunas 28 Desember. Cek teman-teman 28 Desember. Baik dari Bank CAB atau Bank Lopo 28. Ada nggak dari Zaira? Nggak ada. Cek 28. Nggak ada. Mbak Azaria dapat? Nggak ada, Bapak. Nggak ada, ya sudah kalau nggak ada, Mbak. Mestinya, jadi Mbak Azaria dan yang lain paham ya pola pikirnya kita mengaudit ya. Paham ya? Paham, Bapak. Jadi kalau misalkan customer itu kan sah-sah saja mau jawab apapun ya. Tapi kan kita perlu kita cross check, Mbak. Apakah benar ada duit masuk 400.000? Yang ngeceknya ya salah satunya rekening koran. Di rekening koran ya nggak ada informasi pelunasan. 400.000 itu nggak ada. Udah yang dikonfirmasi hanya nomor 5 dan nomor 6 aja nih. Dan nomor 2. Berarti Sejahtera, Tempo, dan Zebra. Sejahtera, Sejahtera, Tempo, dan Zebra. Ini kita matikan. Nggak jadi. Selisih tapi kita nggak jadi koreksi. Oke. Sudah. Sudah. Kemudian terakhir, Mbak. Di sini. Di Indo. Ini kita tinggal pindahkan aja. Ternyata piutangnya itu setelah dijumlah, kita jumlahkan aja di sini. Bertambah 15, berkurang 37 juta. Kita pindahkan. Debitnya bertambah 11, berkurang 37. Afiliasinya sama. Oke, sebentar. Oke. Oke, ada piutang lain-lain ternyata. Bentar, kita cek. Piutang lain-lain berarti piutangnya itu 15 juta. Ini teman. Oh, oke. 15 juta masuk ke piutang lain-lain. Sorry. Oke ya. Jadi jumlahnya itu oke. 12.053 kita cek. Oke, ini kok masih 11 ya? Oh, afiliasinya nggak anu apa? Posisi piutang lain-lain nggak ada di sini. Oke, benar. Ininya 11.968. 11. Ini totalnya berapa ya? 11.990. 11.968 ditambah 15. Oke, ini lain-lain dikurangi 37.
Oh iya, piutang lain-lainnya nggak masuk di sini soalnya ya. Oh iya, wes bener. Selisih 80. Oke. Kalau dijumlahkan itu 12.053. Lain-lain itu oke, baik. Bagi teman-teman ada pertanyaan? Untuk modul 2 sudah selesai. Jadi setelah oke, kita flashback lagi. Jadi dari paling belakang itu kita input atas surat jalan, faktur penjualan, kita cek ya. Jadi bukan hanya direkap ya, bukan hanya direkap. Bentar, modemnya low. Nah, saya ulangi. Jadi di halaman 41 itu bukan hanya direkap, teman-teman cek buktinya. Ternyata setelah dicek ada footing yang salah, penjumlahan yang salah di faktur itu, PT Zaira dan Krakatau. Ya, PT Krakatau. Kemudian di halaman 40 sama teman-teman rekap saja ya, surat jalan dan fakturnya. 38 baru kemudian nah bagaimana dengan penjualan dan retur penjualan? Apakah ada koreksi ya? Apakah ada koreksi? Nah, ini teman-teman kan temuannya sudah ada di halaman 56. Ya, 56 sudah ada. Tinggal masukkan saja. Ini kok banyak ini ya? Oke. Ini jumlahnya penjualan pada piutang, piutang pada penjualan. Kemudian halaman 37 ini halaman 37 itu merekapitulasi jawaban hasil konfirmasi. Tentunya konfirmasi ini konfirmasi kedua. Ada 7 konfirmasi yang dikirimkan. Ya, dari halaman 56 dan 57 yang ada poin 1 sampai 16, teman-teman pilih. Kira-kira yang ngirim 2 kali itu yang mana? Kami udah cek ada Krakatau, nuansa sampai orientasi ya untuk yang kedua. Yang pertama 14 Januari semuanya dikirimkan ya. Ada 16 customer yang dikonfirmasi ya. Kemudian ada jawaban konfirmasi yang berbeda. Nah, jawaban konfirmasi itu teman-teman bukan berarti kita harus ikut mereka, tapi kita sebagai auditor cross check dulu. Ada pelunasan piutang, apakah benar ada pelunasan piutang? Kita lihat rekening korannya. Ya, halaman 25 kita merekap saja jawaban hasil konfirmasi, tidak perlu mengcounter ya. Ya udah rekap aja. Nah, hasil perbedaan itu yang reporting different, yang RD ini, yang ada 7, kita cek di rekening koran. Nah, kemudian kita konfirmasi. PT Merdeka, ada pelunasan piutang katanya 10 juta. Kita cek di rekening koran, nggak ada. Itu juga dengan Wahana, Rimba, dan Zaira. Ya, dan Zaira. Jadi kami hanya mengkonfirmasi untuk PT Sejahtera, karena memang tidak ada penjualan, kemudian PT Tempo dan bintang lain-lain, dan PT Tempo berkenaan dengan piutang yang mereka sudah tagih tapi salesman kabur, kita anggap benar saja ya teman-teman ya, kita anggap benar. Nah makanya kita reclass ke piutang lain-lain ya, reclass ke piutang lain-lain. Kenapa piutang lain-lain? Ya karena nggak ada. Tapi piutang lain-lain itu kita anggap sebagai memang itu atas salesman. Kemudian PT Zebra ya, karena anu juga ini reclass juga salah saji ya, salah saji sederhana. Sehingga yang di awal kita akui sebagai ini ya judgement atas kesalahan piutang itu tadi. Nah, kemudian ada lagi nggak teman-teman yang perlu diisi? Di halaman 21. Oh, ternyata ada halaman 22, teman-teman. Halaman 22 itu kita isi. Berarti catatan pemeriksaan untuk halaman 22.
Halaman 22. Mbak Siti Munawwarah ada pertanyaan? Mbak Siti Munawwarah ada pertanyaan? Dimatikan kameranya. Bapak, saya mau tanya. Oh, sebentar, sebentar. Sebentar, Mbak. Oke, Oh sebentar. iya, Saya Bapak. bersihkan dulu ininya. Oke. Eh, ini menurut pendapat kami, saldo piutang telah disajikan secara wajar untuk dan sesuai dengan SKK tetap. Ya, gimana Mbak Azaria? Yang PT Merdeka itu diceknya ke rekening koran tadi ya, Bapak. Iya, Mbak. Gimana, Mbak? Tapi di Ada, sini sebagai pelunasan jatuh tempo tanggal 3 Januari. Sementara di rekening korannya kan sampai 31 Desember periodenya. berarti kan dia itu masuk apa? Berarti kan pencatatan kita benar, Mbak Azaria. Berarti kita mengakui pengurangan piutang itu kan tahun depan. Tahun 2018 kan tetap aja, Mbak ya. Benar nggak, Mbak? Oh iya, Ini iya Bapak. saya jualan ke Mbak Azaria. Saya ini jualan tanggal 28 Januari. Kan saya normal aja tetapnya. Penjualan piutang kan, biasa kan? Sorry. Iya, Piutang penjualan, sorry, Mbak. Balik sampai. Nah, kemudian Mbak Azaria udah terima kan barangnya. Mbak Azaria catat nih, persediaan pada hutang kan, biasa kan. Kemudian saya diaudit. Kemudian Mas Devrian ini konfirmasi ke Mbak Azaria. Mbak Azaria ini benar nggak punya utang ke Pak Imam 100 juta? Oh enggak. Mbak Azaria bilang, saya punya utang 90 karena 10 juta sudah saya bayar. Nah, Mbak Azaria itu bayarnya itu di 3 Januari. Nah, kan sebenarnya itu tidak efek pada 18 kan, Mbak? Meskipun berkurang di utangnya. Benar nggak? iya benar Bapak. Iya. Berarti kan meskipun kita cek rekening koran setelah itu, ya sudah benar juga, tapi kan tidak pengaruh pada 2018. Benar ya? Iya Bapak. Oke, itu kira-kira logikanya, Mbak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik, baik, Mbak. Saldo piutang disajikan secara wajar dengan sesuai dengan SKK. Teman-teman, ada nggak yang belum dimasukkan koreksinya? Ini kan, piutang nih, 22, piutang usaha. Coba-coba kita rekap. Piutang, ini enggak pengaruh ya. Ini switch aja. Yang ini enggak pengaruh. Piutang usahanya nambah 37. Berarti kan kesimpulannya kesimpulan jurnal koreksi. Ini hanya catatan saja ya teman-teman ya. Penjualan pada piutang usaha. Penjualannya ini aja kan, 1 kan. 22 juta. Piutangnya ini sama ini. Ini kan piutang
Yang lain? Yang lain-lain 15 juta. Oke, Mbak. Ada pertanyaan, Mbak Azaria? Yang lain? Loh, ini juga Tidak ya. ada, Bapak. Oh, ini ada jurnal koreksi juga, Mbak. Piutang. Piutangnya itu berkurang. Bentar. Ini nanti masukkan ya, masukkan ke depan. Piutangnya berkurang. Bentar. Ini saya ulangi lagi. Jurnal koreksi piutang lain-lain nambah 15. Piutang usahanya berkurang 37. Kemudian kita tambah, ini teman-teman ya, kita tambah dari jurnal penjualan. Ya, ini berkurang 11 juta. Kemudian bertambah 198 juta. Oke. Nanti kalau tanya teman-teman dari mana, dari jurnal ini piutang nih. Nah, kemudian ini kita ambil lagi karena ada pengaruh sebelumnya nih. Oke, nggak ada ternyata, nggak ada penjualan di sini. Oke, ada 22 juta. Piutang usahanya 37 ya. Oke. Penjualannya nambah 22. Ini teman-teman ya, kita ambil dari sini penjualan, kita ambil 22 juta. Sama dengan, nah ini penjualannya, ya, biar masuk semua. Ini kan penjualan ya, piutangnya kita udah masukkan ke piutang, penjualan dari piutang kita masukkan ke sheet penjualan. Oke, teman-teman bagaimana? Untuk buku 2, untuk buku 2, modul 2, sudah paham? Kira-kira begitu cara mengaudit ya. Jadi kita skeptisme tetap jalan ya. Jawaban konfirmasi ya kita terima aja. Tapi kan kita perlu cross check juga jawaban konfirmasi dengan catatannya klien atau PT Sugus ya. Oke teman-teman, 1,5 jam ternyata untuk modul 2. Kita stop atau bagaimana, kan ini ujiannya kan kita hari Selasa ya. Itu kan masih dikumpulkan 1 minggu kemudian. Masih punya waktu kita untuk mengerjakan, untuk bahas. Mbak Munawwarah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Mbak? Bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Saya tidak, Bapak. Punya Mbak Fitri udah diisi kertas kerjanya? Iya, sambil dilengkapi yang belum ada catatan pemeriksaannya, Bapak. Tapi kalau yang top schedule-nya udah diperbaiki. Iya, Jawaban ya gimana? sambil diperbaiki, Bapak. Cukup dulu ya. Iya, Bapak. Gimana? Iya, Bapak. Cukup dulu ya. Kita lanjutkan nanti untuk modul 3 dan 4. Teman-teman langsung aja coba kerjakan ya. Jadi waktu kita live seperti ini bisa saling konfirmasi gitu ya.
Tadi kan hanya beberapa yang respon, kan? Beberapa respon. Sebenarnya ya mungkin teman-teman sudah ngerjakan, tapi mungkin males mau merespon. Jadi ke depan yang modul 3-4 teman-teman kerjakan, langsung kita ini seperti pertarungan gitu, Pak, pertandingan gitu. Langsung banyak yang respon kan enak. Nah, kalau tadi kan saya masih menyerang terus, saudara counter attack-nya sedikit ya. Khawatir saya salah, Mbak. Khawatir saya salah. Karena kan saya ini upload nih. Saya upload di YouTube. Teman-teman bisa lihat kembali bagaimana cara ngisinya. Oke, baik. Ada pertanyaan, teman-teman?